Teman-teman, gimana jadinya kalau ada pemain timnas Indonesia yang kecepatannya hampir 32 km per jam? Dan itu bukan winger, bukan striker, tapi seorang bek kiri yang bermain di Liga Top Eropa? Ini bukan mimpi, ini kenyataan. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm back. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Irfan. Tempatnya teman-teman dapetin update terbaru seputar pemain timnas Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Di video kali ini, kita bakal bahas satu pemain yang lagi jadi sorotan di Prancis, yaitu Kelvin Verdong. Mulai dari performanya di klub, perannya di tim, statistiknya, sampai satu hal yang lagi viral, kecepatan larinya yang luar biasa dan bikin klubnya sendiri sampai bangga. Tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ini, komen pendapat kalian, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru dari channel Irfan. Go, 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 go. Teman-teman, perjalanan Verdong ke Prancis itu bukan sesuatu yang instan. Dia datang dari NEC Nijmegen dan bergabung dengan Los Lille pada September 2025. Awalnya, banyak yang ragu, apakah dia bisa bersaing di liga sekelas Prancis? Karena kita tahu, Ligue 1 itu liga yang terkenal dengan intensitas tinggi, fisik kuat, tempo cepat. Tapi justru disinilah Verdong mulai membuktikan dirinya. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard. Di awal kedatangannya, Verdong memang belum langsung jadi starter. Pelatih Bruno Genesio lebih sering menempatkannya sebagai pemain rotasi. Dan ini wajar banget. Karena, adaptasi taktik baru, adaptasi bahasa, adaptasi lingkungan. Semua itu butuh waktu. Tapi yang menarik, teman-teman, Verdong gak menyerah. Dia justru pelan-pelan mulai menunjukkan kualitasnya. With the negativity, but I just slide right by that energy. Even when Verdong sering masuk di babak kedua. Dan disinilah keunggulannya mulai terlihat. Kenapa? Karena saat pemain lain mulai kelelahan, Verdong justru masuk dengan energi penuh, kecepatan tinggi, determinasi besar. Makanya dia sering disebut sebagai super sub yang efektif. Dia mungkin gak selalu terlihat di awal pertandingan, tapi sering jadi pembeda di akhir laga. go, 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 go. You got a mind, but even Nah teman-teman, ini bagian paling menarik. Lille secara resmi memposting data kecepatan Verdong di Instagram mereka. Dan hasilnya, 31,75 km per jam, setara dengan 8,82 meter per detik. Ini bukan angka biasa. Sebagai perbandingan, banyak winger top dunia ada di kisaran ini. Bahkan beberapa striker elit pun tidak jauh dari angka tersebut. Dan Verdong, dia seorang bek kiri. Artinya dia punya kemampuan luar biasa untuk overlapping dengan cepat, recovery saat bertahan, transisi dari bertahan ke menyerang. Ini adalah aset yang sangat langka. you know, man, I still go, 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 go. Kecepatan itu bukan cuma angka, teman-teman. Di lapangan, ini berdampak besar. Saat menyerang, Verdong bisa menusuk dari sisi kiri, memberi opsi tambahan di lini depan, membuka ruang untuk pemain lain. Saat bertahan, bisa mengejar winger lawan, menutup celah dengan cepat, mengurangi risiko serangan balik. Jadi kecepatan ini benar-benar game changer. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even Kalau kita lihat angka, 14 pertandingan di Ligue 1, 7 pertandingan di Liga Eropa, 1 assist, 1 pertandingan di Piala Prancis. Memang belum terlalu mencolok, tapi, kalau kita lihat konteksnya, dia bukan starter utama. Ini justru menunjukkan efisiensi, konsistensi, kepercayaan pelatih. my grave, to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind. Saat ini, Lille lagi dalam performa luar biasa. Peringkat 3 klasemen, 50 poin, 8 pertandingan tanpa kekalahan. Ini bukan kebetulan. Ini hasil dari
taktik yang matang, kedalaman skuad, dan kontribusi pemain seperti Verdonk. Target mereka jelas, lolos ke Liga Champions. Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Teman-teman, ini yang bikin bangga. Verdonk adalah pemain Indonesia pertama di Liga Prancis. Ini bukan cuma soal statistik. Ini soal membuka jalan, mengangkat nama Indonesia, memberi inspirasi untuk pemain muda di tanah air. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's what I say. Akhir pekan ini, Lille akan menghadapi Toulouse FC di Stadium de Toulouse. Ini laga penting karena menentukan posisi di klasemen, menjaga momentum, dan peluang ke Liga Champions. Pertanyaannya, apakah Verdonk akan kembali jadi pembeda? Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel. Kalau kita lihat lebih dalam, Verdonk ini tipe back modern, cepat, agresif, bisa naik turun, punya stamina tinggi. Dia cocok banget dengan sepak bola modern yang mengandalkan transisi cepat, pressing tinggi, overlapping fullback. Go, 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 go. Kalau performanya terus naik, bukan tidak mungkin jadi starter utama di Lille, dilirik klub yang lebih besar, bahkan bermain di kompetisi elit Eropa. Dan itu akan jadi sejarah besar lagi untuk Indonesia. Jadi teman-teman, dari semua yang kita bahas hari ini, kita bisa simpulkan, Kelvin Verdonk bukan sekadar pemain biasa. Dia adalah back dengan kecepatan elit, pemain yang sedang berkembang pesat, dan representasi Indonesia di level tinggi. Perjalanannya masih panjang, dan kita semua tentu berharap dia terus berkembang. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Kalau teman-teman punya pendapat tentang performa Kelvin Verdonk, langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar pemain timnas Indonesia di luar negeri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia. Ingredient is belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no